Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ternyata film ini, review ini tidak di... Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Aji di Rogacha Review Film. Nah, kali ini film yang akan gua mau review adalah film dari Korea Selatan yang lagi happening di Netflix, yaitu Space Sweepers. Besutan Jo Sung Hae. Nah, film ini menceritakan sebuah upaya pembuktian bahwa Korsel bisa menghasilkan film science fiction Hollywood dengan cita rasanya sendiri. Ketika saya menonton film ini, berasa menonton tema luar angkasa sekelas Star Trek, Star Wars, atau lebih tepatnya Guardian of Galaxy. With Earth no longer habitable, the only place left to go. 오늘도 한번 벌어볼까? 피곤해. Space Sweeper ini bercerita tentang sekelompok cleaning service partikelir atau bisa disebut sebagai pemulung di era tahun 2092 di masa depan. Bumi sudah kehilangan ekosistemnya, banyak sampah karena ketamakan manusia, sehingga membuat manusia mengungsi keluar angkasa, tepatnya masih dalam orbit bumi. Sayangnya, yang menguasai luar angkasa ini adalah perusahaan swasta. Negara udah nggak ada karena efek globalisasi yang bernama UTS. UTS ini hanya mengambil orang-orang cerdas dan orang-orang yang kaya untuk tinggal di atas langit. Jadi di atas bumi itu ada kehidupan lain, kehidupan manusia yang dibentuk oleh si satu pengusaha besar yang memonopoli semuanya. Di luar itu ada banyak pemulung-pemulung yang mengambil bangkai-bangkai kapal dan sebagainya. Selain itu, yang miskin-miskin atau yang nggak punya pengaruh, dia cuma ada dalam bumi. UTS ini tujuannya ingin berniat kapitalisasi kehidupan di Mars sehingga bisa lebih hijau daripada memperbaiki bumi. Yang diketahui secara pasti, UTS secara diam-diam dia sedang membuat penelitian tentang nanorobot yang bisa membuat eksperimen yang tidak disengaja yang dilakukan oleh salah satu profesor orang Korea ke anak kecilnya yang punya penyakit parah. Nanorobot itu disuntikan ke dia dan itu sangat bereaksi dengan baik, padahal sebelum-sebelumnya itu gagal terus. Nah, jadinya anak itu dicari. Kelompok cleaning service partikelir ini mengingatkan saya dengan sebuah film Marvel, yaitu Guardian of Galaxy, dengan penokohan yang mungkin mirip-mirip sama dengan gaya obrolan, gaya komedi, dan sebagainya. Kebetulan anak kecil ini tuh ada di kapal mereka dan mereka niatnya cuma mau jual anak kecil tersebut karena katanya dicari-cari oleh perusahaan tersebut. Lumayan, katanya dapat $10 juta karena mereka punya rencana lain untuk menyelamatkan anaknya salah satu tokoh yang ada di kelompok tersebut. Nah, jadi konfliknya di mana? Konfliknya yaitu hal-hal yang terjadi bagaimana sekelompok cleaning service partikelir itu dapat memilih antara kepentingan mereka atau kepentingan keseluruhan manusia. Ya klise lah ya, kayak ala-ala film science fiction sebelum-sebelumnya mungkin ada di barat dan sebagainya. Setelah gue nonton, hal apa sih yang gue sukai? Hal apa yang paling gue sukain di film ini adalah penyajian visualnya yang keren dan bobot naskah yang baik. Meskipun agak terseok pas epitasio ke resolusi, pendalaman antar karakter yang kuat sehingga saya menikmati hubungan emosional yang mantep. Hubungan antar penokohan ini saya masih nyambung untuk sekedar film hiburan, meskipun motif-motif yang lain, ada pembaruan atau inovasi lain saya tidak menemukan karena ini hanya penggerak cerita aja ya. Jadi saya hanya menikmati hiburan semata. Seperti halnya film bertema luar angkasa, Korsel memiliki warna lain dalam penyajiannya. Terlihat begitu vibrant, cerah, seakan-akan film ini tuh memperlihatkan bahwa eksotisme Korsel dalam dunia sinemanya mereka seperti film-film K-drama gitu, yang warnanya mungkin saturasi atau vibrantnya lebih tinggi gitu. Beda mungkin daripada film Hollywood yang lebih sinematik, realis. Ada hal yang menarik nih. Ada mungkin kayak sajian sedikit senggol sensitivitas politik tentang LGBT karena ada salah satu pemeran robot yang bernama Boobs yang bersuara cowok, karena gue berpikir itu juga cowok karena dia robot cowok gitu, suara cowok. Ternyata dia adalah robot wanita. Sebelumnya karena dari rongsokan itu pakai suara cowok. Nah, agak lumayan aneh nih. Tapi mungkin Korsel sudah mulai pelan-pelan memasuki kampanye-kampanye sedikit tentang LGBT. Meskipun itu sangat soft, saya nangkepnya begitu. Gimana kalau teman-teman komentar dan subscribe ya? Hal yang menurut gua kurang oke.
bagian-bagian kecil pada alur yang gagal menampilkan kisah heroik dramatis. Pas bagian endingnya tuh, udah gigit gitu. Dari Epitesio itu yang harus menjadi cerita bahagia dan lain-lain. Nah, jadi endingnya mesti, emang harus mesti kayak gitu kayaknya gitu kalau film Korea. Jadi kayak kita penonton pengen dibuat puas, tapi kalau di situ malah gue nggak puas gitu karena ya udah mau herois masa ada miracle yang menurut gue mengganggu sebuah jalan cerita gitu, karena sebelumnya udah baik jadi kayak agak dragging gitu loh di belakangnya. Meskipun penonton sih menurut gue nggak protes karena ya film-film ini tuh yang film-film hiburan. Nah, kesimpulan yang ada pada film ini adalah film ini menunjukkan bahwa Korsel mampu menjadikan dunia sinema yang sudah setara dengan film Hollywood dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Nah, ngomongin film ini cocoknya buat siapa sih? Nah, yang tadi gue udah ngomongin sebelumnya, film ini tuh cocok buat pencinta atau penyuka film genre science fiction, film Korea atau model tokoh karakter utamanya tuh yang cowok, karena sering banget tuh berseliweran di kadrama paling banyak yang suka. Dan buat keluarga juga baik, karena kalau untuk penonton kayak art house gitu kayaknya enggak deh ya, karena mungkin mereka akan menganggap B. Tapi overall film ini tuh terlihat begitu humanis dengan segala keseriusan plotnya. Gitu aja menurut gua. Untuk ratingnya yang gua kasih adalah 7,5 dari 10. Ini cuma afeksi yang gua rasain ketika gua nonton. Nah, kalau kalian tuh ada hal apa sih yang kalian sukain di film tersebut, adegan apa, dan mungkin ada yang kurang cocok atau mungkin terlewat atau gue salah-salah kata, bisa komentar, subscribe, like, atau dislike juga nggak apa-apa. Yang penting ada respon di komentar bawah ini. Oh iya, Space Viper ini gue nonton di Netflix. Sampai jumpa, gue Aji, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.